Selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Melan Saf Aprila dengan NIM 2406120120008 dari Lab A2 akan menjelaskan tentang list double linear atau list ganda. Jadi bedanya itu kita lihat di dot-nya. Untuk nil, info P, next P itu kan sama kayak yang list linear. Di sini tuh bedanya ada pref P atau sebelum dari P-nya. Jadi kan kita udah tahu ada next P. Next P itu kan setelah dari address P. Nah, pref P itu berarti sebelum dari address P. Oke, yang lainnya sama sih. Oke, jadi langsung masuk ke bagian yang pertama. Di sini kita lihat ada list A, B, C, dan address U, V, W, X, Y, Z, dan M, lalu info type N. Lalu pertama kita buat sebuah list dengan menggunakan prosedur create list. Create list ini sama first L sama dengan nil, sama kayak yang sebelumnya. List empty juga sama buat ngecek apakah kosong atau enggak, sama first L-nya tuh sama dengan nil. Alokasinya sama kayak list linear. Jadi next P-nya sama dengan nil. Untuk info P-nya sama dengan X. Terus dialokasi juga sama free P. Nah, bedanya itu ada di bagian insert first. Jadi insert first ini pertama kita inisialisasi pref P itu sama dengan nil, atau sebelum P itu nil. Kita isi dengan nil. Terus kalau listnya kosong atau first L sama dengan nil, maka lakukan first L sama dengan P dan last L bakal diisi dengan P. Jadi langsung diisi address P gitu di bagian listnya kalau kosong. Kalau nggak kosong berarti first L itu bakal diisi dengan P dan next P itu bakal diisi dengan first L. Jadi misalkan ada 1, 2, 3 dan ada address P yang akan dimasukin, berarti satunya bakal maju ke 2, P-nya bakal masuk ke si 1 gitu. Jadi P12. Oke, selanjutnya adalah insert after. Belum di-run ya. Di sini kita lihat insert first-nya jadi 30. Kenapa? Karena di sini kan kita masukin insert first U dan X. U-nya itu 0, X-nya tuh 3. Berarti 0 masukin dulu, setelah itu 3, baru lanjutin ke insert first lagi. Jadi 30. Oke, jadi lalu ada insert after. Insert after tuh mirip, cuman bedanya ada pref P sama dengan pref. Next P itu bakal diisi dengan next pref. Terus pref-nya tuh bakal diisi dengan P. Pref dari next pref tadi, sebelum dari next pref tuh bakal diisi dengan P. Dan next pref bakalan terisi dengan P. Oke, jadi dimensinya itu di sini aku masukin Z setelah X dan W setelah Z. Dilihat Z setelah X, X-nya itu kan 3, Z itu 5. Jadi 5 setelah 3, lalu 2 setelah 5, 2 atau W setelah Z. Jadi 3, 5, 2, 0. Ada insert last, itu menambahkan bagian paling belakang. Jadi next P bakalan terisi dengan nil. Jika first L-nya itu sama dengan nil, maka langsung aja kita kayak insert first kan. Ini pref P sama dengan nil, first LP, last LP itu kan sama kayak ini ya. Maka di insert first aja kalau kosong. Kalau nggak kosong berarti pref P itu sama dengan last L. Sebelum P berarti kan tambahin paling belakang kan. P sebelum P-nya itu bakalan terisi dengan last L atau elemen paling akhir. Nah, next last L tuh bakal terisi dengan P. Last L tuh sama dengan P. Jadi last L-nya tuh bakalan berubah jadi P. Oke, dimensinya sama kayak insert first. Di sini kita tambahin 4 sama 1. Oke, jadi tinggal 352041. Selanjutnya adalah del first. Del first itu menghapus bagian paling depan. Jadi P-nya itu sama dengan first L. Habis itu first L bakalan terisi dengan next first L. Jadi yang depannya
itu bakalan terisi dengan, jadi misalkan 1, 2, 3, berarti satunya tuh bakalan terisi dengan 2, jadi 1, 2, 3 jadi tinggal 2, 3 gitu. Terus pref first L tuh kan kosong. Nah, jadi kalau listnya kosong, itu last L bakalan langsung kosong gitu. Karena kalau first L-nya sama dengan nil kan list kosong, maka last L-nya juga sama dengan nil. Oke, dimensinya itu berarti kan kenapa ini pakai dan M? Itu kan sebagai parameter input output. Parameter output. Jadi kan itu keluarnya itu bakalan dihapus yang paling belakang, paling depannya. Jadi 352041 jadi tinggal 52401. Selanjutnya del after itu menghapus setelah pref. Oke, jadi di sini P del atau P yang dihapus itu sama dengan express. Terus kalau P del-nya tuh sama dengan ref L, maka last L sama dengan pref last L. Terus next break bakalan terisi dengan setelahnya dari next break. Pref next break sebelumnya dari next break pada otomatis kan si break. Lalu kita lihat di sini del afternya, del after 504 kita hapuskan si 2-nya itu setelah 5. Del after ini dihapus setelah Z atau 5. Jadi setelah 5 tuh dihapus, 2-nya hapus, kehapus jadi tinggal 04. Selanjutnya ada del last, itu dihapus paling belakang. P-nya sama dengan last L. Terus kalau listnya kosong, kita kayak del first. Kalau nggak kosong berarti last L sama dengan pref last L. Atau paling belakang, itu bakalan diisi dengan sebelumnya. Terus next last L, itu bakalan jadi kosongin. Oke, di sini tadinya 52041. Kalau di del last berarti satunya kehapus, tinggal 52041. Selanjutnya ada ins v after. Ins v first dulu, sorry. Ins v first berarti kan menggunakan nilai kan ini. Kita tambahin paling depan. Kalau ini sama kayak yang bagian list linear, list sirkular. Jadi tinggal kita HP-nya tuh alokasiin X. Terus habis itu di insert first L, P. Terus yang ins v last juga sama. Bedanya di insert last L, P. Oke, kita lihat di sini. Kita tambahin 1, 2, sama 3. 1, 2 itu dia ditulis paling depan. 1, 2. Lalu kita tambahkan. Kita tambahkan lastnya di bagian paling belakang nilai 3. Jadi 21543. Oke, selanjutnya ada ins v after. Si express itu bakalan masuk ke X. Setelah X, kita butuh address P sama Q. P-nya tuh alokasi X, Q-nya sama dengan first L. Jadi kalau list kosong itu ins v first itu bakalan terisi dengan L. Ya, di ins v first L, X. Di ins v first biasa kan. Terus kalau nggak kosong berarti gimana? Kalau nggak kosong, berarti kita cari info Q-nya tuh harus sama dengan express. Kita cari express-nya tuh ada di mana. Dengan menggunakan while ini, Q sama dengan next Q. Terus kalau udah ketemu, next P itu bakalan sama dengan next Q sama dengan P. Oke, di sini aku masukin 0 setelah 3. Dilihat kan, di sini kan. Masukin 0 setelah 3. Jadi kan setelah 3 itu bakal terisi dengan 0. Oke, selanjutnya adalah ada RLAS dulu. Ada RLAS itu mencari prek sama lastnya. Di sini sama kayak yang ada RLAS list linear. Oke, jadi next last sama dengan nil ya. Oke, selanjutnya adalah del v first. Di sini untuk mempermudah kita buat membuat algoritma gitu. Terus ada del v first sama kayak list linear.
del first-nya tuh sama dengan del first, bakalan diisi dengan del first biasa. Habis itu X-nya sama dengan info P. Untuk del last juga sama. Bedanya kalau ini del first berarti ini, jadi kita ganti del last. Suara ini sih. Del first di sini kita hapus bagian paling depan. Del last kita hapus bagian paling belakang. Del first dihapuskan, duanya dihapus, tinggal 1, 5, 4, 3. Terus habis itu del last ini 30 dihapus, jadi tinggal 1, 5, 0, 4. Oke, selanjutnya ada del after, itu berarti dihapus setelah info type X, info type Y. Kita butuhin address P dan Q. P-nya tuh inisialisasi sebagai first L. Kalau info first L-nya itu sama dengan Y, atau langsung ketemukan Y-nya di first L, atau bisa dikatakan sebagai Y-nya tuh bagian first L-nya. Terus Q bakalan terisi dengan XP. Nah, si X itu kan info Q kan. Nah, next P itu bakal terisi dengan next Q. Next Q bakalan jadi kosong atau terhapus. Kalau nggak ketemu di first L, gimana? Berarti kalau ketemu kita cari dulu kita cari dulu Y-nya itu dengan melakukan iterasi terhadap terhadap address P-nya. Jadi info P itu kita cari kalau sampai ketemu Y-nya. Kalau udah ketemu berarti Q bakalan sama dengan XP. Terus X-nya sama dengan info next P. Next P terisi dengan next Q. Next Q-nya bakalan dikosongin atau nil. Jadi dilihat di sini. Di sini tadi apa sih? Del after kan. Del after di sini tuh berarti kita masukin kita hapus setelah angka 5. Setelah angka 5 di sini kan setelah 5 itu kan 0, 0-nya kehapus jadi tinggal 1, 5, 4. Selanjutnya adalah print info. Print info ini sama kayak di bagian list linear, tapi aku pakai dual biar elemen yang pertama tuh terprint juga ya. Oke, ini pakai %D karena ini kan integer. Selanjutnya adalah NB elemen. NB elemen itu sama banget sama yang list linear. Jadi kalau P-nya itu tidak sama dengan 0, maka kita increment terus si I-nya sampai P-nya tuh bakal ketemu last atau paling belakang gitu. Kita hitung si I. Untuk mensinya tuh bentuknya ini. Printf jumlah elemen. Ini %D ya, karena kan integer ya. Oke, jadi kalau di run tuh bakalan ketemu 3. Yeay. Ada tambahan dikit inverse list. Berarti listnya bakalan dibalik. Ini sebenarnya buat kuis sih, tapi sekalian aja deh. Address PQR, P-nya sebagai first L, pref P itu sama dengan Q sama dengan nil, atau bisa dikatakan pref P itu sama dengan nil gitu ya. Terus jadi ketika P-nya tidak sama dengan nil, maka lakukan R-nya itu sebagai next P. Next P bakalan terganti dengan Q terisi dengan P. Nah, P-nya nanti bakalan terganti dengan si R. First L sama dengan Q. Oke, selanjutnya ada concat. Itu berarti menggabungkan list 1 dan list 2 menjadi sebuah list baru bernama list 3. Di sini dapat dilihat ya. Selanjutnya yang terakhir simetris. Itu artinya kalau list 1 sama list 2-nya simetris, bahkan bernilai true. Kalau enggak, berarti false. Oke, di sini inverse list. List tadinya kan 154, kita inverse jadi 451. Terus ada list B, concat. Concat dari pertama kan aku masukin list B inverse saja biar cepat ya. 21042, jadi di sini tinggal 21042 kan. Terus habis itu di concat menjadikan sebuah list baru namanya list C. List C bakalan jadi gabungan dari list B sama list A. B-nya ini ditambah sama list A-nya. Yang terakhir list simetris, B sama A apakah simetris? Jelaskan enggak, jadi tidak simetris. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.